Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Majek. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mencairkan limit dari UPayLater. Pada kesempatan kali ini tidak hanya satu cara yang akan saya bagikan, tetapi langsung tiga sekaligus cara mencairkan limit dari UPayLater. Dan berdasarkan pengalaman saya, tiga cara ini merupakan cara teraman untuk mencairkan limit UPayLater karena saya sendiri sudah menggunakan UPayLater itu kurang lebih 7 bulan. Akun UPayLater saya tetap aman selama kalian mengikuti instruksi yang ada di video ini, dan pastikan kalian jangan skip videonya ya, karena nanti kalau ada pertanyaan yang sudah saya jelaskan di video, saya pasti tidak akan menjawabnya. Dan tentunya cara yang saya bagikan ini tanpa jasa gestun, jadi kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. Dan menurut saya, UPayLater ini adalah jenis paylater yang paling mudah digestun di antara paylater lainnya. Ditambah lagi, di UPayLater ini ada kelebihan, yaitu dia punya kartu fisik, yang mana kartu fisik itu bisa kita gunakan untuk transaksi offline. Seperti biasa, sebelum kita melakukan transaksi gestun, di sini kita cek terlebih dahulu untuk dari total limit dan sisa limit yang saya miliki. Kalian bisa lihat di sini ya, untuk limit dari UPayLater saya itu total limitnya adalah Rp8.500.000, tetapi sekarang yang tersisa karena sudah saya pakai tersisa hanya Rp7.621.000. Oke, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke halaman awal dari UPayLater. Nah, di sini untuk mencairkannya pada cara pertama ya yang saya akan bagikan adalah menggunakan fitur dari dana cicil yang ada di opsi halaman awal UPayLater. Kalian bisa pilih opsi tersebut ya. Ini namanya dana instannya. Di sini pada dana instan kita itu hanya bisa mengajukan pencairan dana sebesar Rp500.000. Dan yang perlu kalian ketahui, dana instan ini dengan limit paylater kalian itu merupakan produk yang berbeda, di mana masing-masing memiliki limit, tagihan, dan tanggal jatuh temponya masing-masing. Jadi di saat kalian mengajukan dana instan, limit UPayLater kalian itu tidak akan terganggu. Nah, di sini untuk mencairkannya pun untuk dana instan ini sangat mudah ya. Kalian tinggal klik ajukan sekarang. Ada 3 ketentuan di sini ya. Peninjauan cepat hanya 5 menit. Fleksibilitas dalam pengajuan dan pembayaran. Pengajuan dana instan tidak mengurangi saldo paylater kamu. Untuk kamu pengguna Kredivo, pasti tahu lah ada di Kredivo itu namanya Kredivas. Nah, itu fungsinya sama dengan dana instan ini di UPayLater. Dan menurut saya UPayLater ini dibuat memang untuk menyaingi ataupun ngambil marketnya dari Kredivo, karena dari syarat dan ketentuan maupun bunga dan kelebihannya UPayLater ini menang telak dari Kredivo. Cara yang saya bagikan ini, yang pertama ini adalah cara paling mudah. Semua pengguna akun UPayLater pasti bisa mencairkan langsung limit dari dana instannya. Tetapi memiliki kelemahan, yaitu limit yang bisa kita cairkan hanya Rp500.000 saja. Sedangkan kalau kalian lihat tadi total limit saya itu ada di Rp8.500.000. Dengan total limit yang bisa kita pakai itu ada di Rp7.600.000. Bagi kalian yang berminat dengan dana instan, tinggal klik ajukan sekarang. Oke, selanjutnya di sini kita akan bagikan untuk cara keduanya. Nah, bagaimana untuk mencairkan limit UPayLater? Di sini kita akan menggunakan fitur tambahan ya. Nah, di sini kita akan gunakan fitur kris yang ada di tengah ini ya dari UPayLater. Kita bisa klik opsi tersebut lalu pilih izinkan. Selanjutnya pada tampilan ini kita bisa langsung arahkan HP kita ini ada UPayLater-nya dengan keadaan seperti ini ke kode scan barcode kris yang udah kalian buat sebelumnya. Dan untuk kalian yang belum punya kode barcode kris, nah kalian bisa lihat cek video saya yang ini ya, di situ ada tutorialnya bagaimana cara mendapatkan kode barcode kris. Setelah kalian scan kode barcode tersebut, nah di sini kalian bisa lihat ya merchantnya atas nama toko saya sendiri, Majek Store. Nah di sini bahwa pada halaman kris yang sudah tadi kita scan, selanjutnya kalian tinggal tuliskan di sini ya untuk nominal yang ingin kalian cairkan itu berapa. Sebagai informasi, di saat ingin menuliskan nominal pencairannya itu jangan kalian langsung pada nominal besar. Untuk kris dari UPayLater sendiri itu bisa transaksi pada nominal maksimal di Rp2 juta, tapi resikonya akun kalian langsung akan kena blokir.
Oh iya, sebelum mencairkan limit UPayletternya, di sini saya akan cek ya terlebih dahulu untuk dari saldo limit dari dana bisnis ya. Di sini kita menggunakan dana bisnis. Jadi ini akan menunjukkan before afternya setelah kita melakukan pencairan limit UPayletter. Nah, kalian bisa klik ya di semua layanan lalu masuk ke fitur keuangan dan di sini ada dana bisnis. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa saldo dari dana bisnis saya yang tersedia itu adalah Rp300.750. Ini adalah saldo dana bisnis sebelum kita melakukan pencairan limit UPayletternya. Setelah kita mengetahui saldo dana bisnis kita, selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi dari UPayletternya. Dan di sini saya akan mencairkan limit UPayletternya itu dengan nominal Rp174.500. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja klik lanjutkan. Selanjutnya di sini pada metode pembayaran kalian bisa pilih ya, untuk metode pembayarannya itu menggunakan tenor cicilan 1 kali atau dengan tenor cicilan 3 kali. Kalau kalian memilih tenor cicilan 3 kali itu bunganya menurut saya cukup besar karena per bulan itu kita kena bunga di atas 4%, ditambah lagi kena dendanya itu lumayan ya karena dendanya kan dihitung per hari. Kalau saya pribadi lebih memilih untuk menggunakan metode tenor cicilan 1 kali. Oke, langsung aja kita klik lanjutkan, lalu masukkan password ataupun PIN dari UPayletter untuk konfirmasi transaksi. Dan tentunya untuk pemrosesan transaksi ini lumayan cepat ya, hanya hitungan detik aja transaksinya itu udah bisa berhasil. Nah, seperti contoh ini kan transaksi berhasil dan notifikasi dari dananya juga sudah muncul. Jika transaksi kita sudah berhasil, nah kalian jangan buru-buru ya untuk keluar dari halaman ini. Nah, kalian tunggu aja gitu sampai nanti muncul hadiah buatmu. Nah, kita bisa klik klaim sekarang. Jadi rugi banget menurut saya kalau kalian belum klik klaim hadiah tetapi sudah kembali ke halaman awal Yup atau buka aplikasi lain, otomatis hadiahnya itu tidak bisa lagi kalian buka atau kalian klaim. Oke, langsung di sini ya pada notifikasi dari dana bisnisnya ini menyatakan bahwa kita sudah menerima pembayarannya senilai Rp174.000. Selanjutnya coba kita cek dengan cara membuka aplikasi dari dana kita dan kita coba masuk langsung ke pilihan dana bisnis. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa untuk saldo dana bisnis saya sudah bertambah ya menjadi Rp475.250. Nah, ini ya kalian bisa lihat di transaksinya di sini yang paling atas transaksi yang barusan kita lakukan itu langsung masuk ya, hanya hitungan detik ke saldo dana bisnis kita. Dan ini merupakan nilai tambah lagi atau kelebihan dari UPayletter. Di saat kita transaksi itu kita tidak dikenai biaya bunga ataupun fee ataupun biaya MDR gitu ya. Ditambah lagi kris yang kita gunakan yaitu dana bisnis di sini cukup membantu ya, karena di sini di saat proses transaksinya pun maupun pencairan ini kita tidak dikenai biaya. Dan untuk proses pencairannya sendiri ini ya, kalau di dana bisnis itu kalian bisa lihat di sini ada saldo yang bisa dicairkan dan juga ada saldo ditahan atau masih diproses, dan itu tidak bisa dicairkan ya. Kalau kalian lihat keterangannya di sini mengapa saldo masih diproses. Jadi di saat kita transaksi menggunakan kris dari dana bisnis perlu memverifikasi transaksinya terlebih dahulu. Nah, biasanya itu makan waktu 1 kali 24 jam bahkan bisa lebih ya, tergantung dari jam kalian transaksi. Dan untuk gampangnya gini aja ya, nah kalian itu bisa melihat apakah transaksi yang masuk ke dana bisnis kalian itu bisa dicairkan atau tidak. Kalian bisa cek dari transaksinya, kalau ada keterangan diproses itu artinya masih belum bisa kalian cairkan. Nah, di sini ya sebagai contoh pada transaksi saya yang lalu di sini sudah tidak ada lagi keterangan diproses, jadi itu sudah bisa kalian cairkan. Dan untuk proses pencairan saldonya pun menurut saya sangat amat gampang. Kalian tinggal pilih ya opsi tarik saldo yang ada di atas, lalu kalian pilih nanti akan ada 2 opsi, kalian ingin mencairkan ke saldo dana atau pengen mencairkan ke saldo rekening bank kalian. Selanjutnya kita masuk ke cara ketiga, bagaimana cara mencairkan limit UPayletter. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi marketplace dari Blibli. Untuk kalian yang kesulitan menggunakan cara kedua, bisa ikuti aja cara yang ketiga ini karena saya yakin pada cara ketiga ini kalian pasti bisa mencairkannya. Nah, di sini ya pada halaman pencarian kalian bisa ketikkan voucher emas. Setelah itu kalian bisa cari ya, untuk di voucher emasnya sendiri ini kan ada beberapa opsi toko yang
penjual. Nah, kita bisa cari untuk toko official saja yang kita beli. Ada mulai dari Indogold maupun Treasury. Nah, di sini kalian bisa pilih ya untuk nominal berapa yang ingin kalian cairkan, tergantung dari nominal voucher yang kalian beli. Kalau saya di sini memilih untuk membeli untuk voucher dari yang ini ya, Rp50.000 nih, karena menurut saya ini lagi murah ya kan, cuma 49.000 sekian aja. Dan pada tahap ini kalian itu hanya bisa menggunakan limit UPayLater-nya itu maksimal di Rp2.000.000. Jadi di sini kalian pakai Rp2.000.000 pun akan tetap aman kok, akun kalian tidak akan kena blokir. Tapi itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kalau kalian mau lebih aman lagi, kalian misalnya mau mencairkan 2 juta ya, kalian buat aja transaksinya menjadi 500.000 sebanyak 4 kali. Oke, di sini saya sudah memilih voucher yang ingin saya tukarkan menjadi uang tunai. Nah, di sini kalian bisa klik beli sekarang. Nah, di sini ya nominal belanjanya kita pilih check out. Dan perlu saya ingatkan kembali, jangan mau kalian itu transaksi dengan toko non official. Selanjutnya kalian bisa scroll dan cek untuk nominal dari transaksinya dan apakah ada biaya lain-lainnya. Nah, di sini kita dikenai biaya lain-lain sebesar Rp1.000 aja. Dan untuk total transaksinya Rp50.750. Dan ini ya tahap yang paling penting menurut saya yang harus kalian lakukan pada metode pembayaran. Kalian harus mengubah metode pembayarannya menjadi metode pembayaran yang didukung oleh UPayLater. Di sini sekaligus saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya mengubah transaksi online menggunakan UPayLater itu tanpa bunga, tanpa cicilan. Sebagai pengguna UPayLater pasti kalian pun dongkol lah gitu ya, setiap transaksi belanja online itu transaksinya tidak bisa diubah, hanya bisa menggunakan cicilan 3 bulan ataupun 6 bulan. Untuk mengubahnya menjadi tanpa bunga, nah kalian bisa scroll di sini ya pada uang digital. Nah, uang elektronik sorry ya. Nah, kalian bisa scroll di sini kan terdapat beberapa opsi OVO, GoPay, Dana, Link Aja. Di sini kita pilih opsi yang paling bawah ya, ada opsi kris. Nah, kita bisa pilih opsi tersebut lalu kita pilih metode. Dengan kita menggunakan metode pembayaran kris ini kita tetap tidak dikenai biaya apapun selain biaya layanan ya sebesar Rp1.000. Oke, langsung aja kita proses untuk melakukan pencairannya. Kita bisa klik bayar. Nah, di sini kita tunggu untuk proses transaksinya sampai muncul untuk kode pembayaran kris dari Blibli-nya. Oke, selanjutnya di sini ya pada halaman pembayaran di sini akan muncul kode kris yang harus kita scan menggunakan aplikasi UPayLater dan ini hanya berlaku untuk metode pembayarannya selama 14 menit aja. Jadi buruan selesaikan untuk proses pembayarannya. Nah, di sini untuk nominal pembayarannya sebesar Rp50.750. Nah, untuk melakukan pembayarannya untuk kalian yang sama seperti saya, aplikasi UPayLater maupun Blibli-nya itu jadi satu di satu HP saja seperti HP saya ini. Nah, itu kalian bisa screenshot ya untuk tampilan dari pembayaran krisnya ini. Setelah kalian screenshot tampilan ini, lalu kalian bisa kirim ya hasil screenshot tersebut ke HP orang tua atau ke HP teman gitu ya. Yang penting ini terkirim dulu ke HP lain. Karena dari aplikasi UPayLater itu tidak mendukung untuk melampirkan gambar hasil downloadan seperti itu. Nah, oke, jika sudah kita bisa langsung buka aplikasi UPayLater-nya. Di sini kita bisa langsung masuk ya ke aplikasi UPayLater-nya pada halaman awal. Nah, kita bisa klik kris yang ada di tengah ini. Nah, di sini selanjutnya kita pilih izinkan. Selanjutnya tinggal kalian arahkan HP kalian yang ada aplikasi UP ini ke hasil dari screenshotan dari metode pembayaran Blibli tadi ya. Nah, di sini kan tidak ada tuh opsi mencantumkan gambar. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa cek ya di bagian paling atas pembayaran Blibli. Nah, di sini merchantnya ya Blibli di situ Jakarta Pusat. Nah, untuk metode pembayaran di sini dengan bunga 0% itu dengan tenor cicilan 1 bulan. Dan biasanya kalau kalian belanja online itu kan metode pembayarannya hanya tersedia 3 bulan ataupun 6 bulan. Nah, tetapi di sini saya bisa mengubahnya menjadi tenor cicilan 1 bulan dan tanpa bunga. Kalian tinggal klik lanjutkan aja untuk memproses transaksinya. Nah, di sini kalau kalian mempunyai voucher bisa dimasukkan juga. Nah, di sini kebetulan saya ada voucher nominal 5.000 jadi akan saya pakai untuk mengurangi jumlah tagihan dari UPayLater-nya. Dan kalau transaksinya sudah sukses, kalian bisa cek ya kembali ke halaman awal dari UPayLater-nya, baru kalian cek itu di halaman transaksi.
Ini adalah transaksi saya dari Blibli setelah dikurangi voucher pembayaran potongan harga nominal Rp5.000. Jadi yang saya bayarkan Rp45.750. Dan di sini setelah misalnya kalian transaksi terus berubah pikiran, ingin mengubahnya menjadi cicilan yang semula itu metode pembayaran satu kali, itu bisa kalian lakukan di sini dengan cara klik tombol ubah ke cicilan. Dan ini saran saya sebagai pengguna UPayLater yang sudah lama, kalian itu di saat pilih metode pembayaran, pilih aja langsung metode pembayaran 30 hari. Karena jika kalian berubah pikiran atau belum ada uang gitu untuk melakukan pembayarannya, kalian bisa melakukan pengubahan transaksi menjadi cicilan itu di opsi transaksi. Tetapi sebaliknya, jika sudah kalian ubah duluan menjadi cicilan, kalian tidak bisa lagi mengubahnya menjadi cicilan 1 bulan. Oke, langsung aja coba kita cek dan kembali buka aplikasi Blibli-nya karena metode pembayaran kita sudah berhasil kan, dan limit dari PayLater-nya juga sudah berkurang. Nah, di sini teman-teman pada halaman awal dari Blibli-nya, kalian bisa klik daftar pesanan yang ada di pojok kanan bawah di sebelah profil. Nah, ini ya saya pilih, lalu kalian pilih untuk transaksi yang selesai. Selanjutnya di sini ya pada kolom selesai ada pesanan yang tadi kita lakukan pembelian, ini sudah berhasil terbayarkan menggunakan UPayLater. Kalian bisa lihat untuk di pesanannya tersebut. Nah, nanti akan tertampil seperti ini ya, ada dari tanggal dan juga untuk metode pembayaran. Nah, di sini juga ada barcode dan ada kode voucher. Nah, kalian bisa salin ya untuk kode vouchernya yang mana nanti ini kita butuhkan untuk proses pencairannya menjadi uang tunai. Nah, selanjutnya kita bisa buka aplikasi dari Treasury. Kalian bisa login ke aplikasi Treasury-nya dengan cara memasukkan PIN ataupun fingerprint. Oke, selanjutnya di sini pada halaman awal dari Treasury kita melihat terlebih dahulu untuk saldo total aset kita. Nah, di sini total aset saya cuma Rp72 untuk melakukan penukaran kode voucher dari Blibli tadi. Nah, di sini ada kolom voucher ya pada bagian bawah di aplikasi Treasury, kalian bisa klik itu. Nah, di sini ada dua cara ya, kita bisa memasukkan kode voucher atau dengan pindai QR. Nah, tetapi di sini saya lebih milih untuk salin kode aja ya karena lebih gampang gitu ya. Oke, langsung aja ini ya. Jika sudah kita masukkan kode vouchernya, kita bisa klik tukarkan kode. Lalu kita tunggu prosesnya. Nah, di sini nanti akan tampil ya tertera untuk nominal voucher yang kita tukarkan dengan juga jumlah emasnya ya. Jumlah emas di sini kita akan dapatkan adalah 0,0452 gram senilai Rp50.000. Oke, langsung aja kita masukkan kode PIN. Jika berhasil akan muncul notifikasi seperti ini, voucher telah ditukarkan, ada nominal penukaran kita dan juga jumlah emas yang kita dapatkan. Setelah tahap ini selesai, masih ada lagi yang harus kita lakukan agar voucher emasnya ini bisa cair masuk ke rekening kita. Kalian bisa kembali ke halaman beranda. Nah, di sini memang cara ketiga ini memang sedikit lebih rumit, tapi percayalah ini adalah cara yang paling mudah dan bisa kalian terapkan walaupun kalian ini pemula. Cukup ikuti aja, cara-caranya pasti berhasil. Nah, di sini untuk total aset saya sudah bertambah ya, dari semula 70 sekarang udah jadi Rp48.000. Di sini yang kita terima itu tidak genap 50 ya, karena di saat kita melakukan penukaran voucher itu sama aja kita melakukan pembelian emas. Nah, di saat kita melakukan pembelian emas itu ada namanya biaya spread atau biaya selisih. Nah, di sini langsung aja ya karena belum cair ke rekening kita. Nah, di sini kita akan mencairkannya dengan cara klik jual. Untuk melakukan penjualan emasnya kalian bisa inputkan sesuai dengan maksimal jumlah rupiah yang kita punya, atau kalian bisa inputkan dalam jumlah gram dengan maksimal jumlah gram yang kita punya. Kalau kalian ingin langsung menjual keseluruhan emasnya, langsung aja ini kan di bagian paling bawah ada kolom all, kalian klik aja itu. Nah, di situ otomatis seluruh emas kita akan langsung kita jual. Untuk proses pencairan dananya, nah kalian pilih terlebih dahulu ya di sini pada kolom pilihan tujuan. Nah, kalian bisa klik ya di sini ada rekening celengan, yaitu mana dananya masuk lagi ke Treasury, atau kalian masukkan langsung ke rekening pribadi kalian. Nah, di sini saya masukkan untuk rekening mandiri saya. Oke, selanjutnya pada detail transaksi di sini tertera jumlah emas kita, lalu juga jumlah rupiah yang akan kita dapatkan dikurang dengan biaya transaksi sebesar Rp2.000. Jika tidak terdapat pemilihan untuk pencairan rekening bank pribadi kalian belum ditambahkan, nah kalian bisa masuk ya ke profil lalu masukkan rekening pribadi kalian. Oke, langsung aja kita klik konfirmasi dan masukkan PIN transaksi dari Treasury. Dan transaksi sudah berhasil, jadi nominal yang akan kita terima senilai Rp46.153. Ini akan masuk ke saldo rekening pencairan kita. Proses pencairannya sendiri agar masuk ke rekening kalian itu maksimal 2 hari kerja ya.
tentunya bisa lebih cepat dari perkiraan. Kalian bisa monitor untuk pencairannya di rekening bank kalian gitu, apakah saldonya udah masuk atau belum. Atau kalian bisa monitor proses transaksinya itu melalui aplikasi di Treasury-nya. Nah, kalian nanti juga akan dapat notifikasi jika saldonya itu sudah berhasil dikirimkan oleh Treasury ke rekening bank kalian. Dan kalian bisa cek di sini ya pada halaman awal bahwa jika saldo kita sudah berkurang jadi 0 sesuai dengan yang jumlah kita jual, yaitu berarti transaksinya sudah berhasil. Ya udah, tinggal kita tunggu aja proses pencairannya sama Treasury dikirim ke rekening kita. Oke, segitu aja videonya. Saya rasa video ini sudah cukup jelas ya untuk kalian yang pemula maupun sudah sering mencairkan limit, itu bisa memakai cara ini. Tinggal kalian pilih aja dari 3 cara ini yang sudah saya bagikan. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like jika suka video ini. Jangan pakai jasa Gestun karena fee-nya besar, ditambah lagi kalian bisa kena tipu. Mendingan ikuti tutorial di video ini. Terima kasih.